1579. Laut Maluku yang biru tenang tiba-tiba bergerumung oleh kedatangan kapal asing. Sebuah kapal besar bernama Golden Earth berlabuh. Dari kapal itu turun seorang penjelajah Inggris, Sir Francis Drake. Ia adalah orang Inggris pertama yang menjejakkan kaki di Nusantara. Kedatangannya membawa rasa penasaran sekaligus kecemasan bagi rakyat setempat. Salam sejahtera rakyat Maluku, aku Sir Francis Drake. Aku berasal dari Inggris bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Dan negeri ini penuh dengan rempah-rempah, aku ingin jadi perdagangan. Sir Francis Drake, kata-katamu terdengar manis, namun kami telah dikhianati oleh Portugis yang datang dengan janji. Apa jaminan bahwa Inggris tidak akan melakukan hal yang sama? Terlalu banyak orang asing yang datang ke negeri ini yang membawa janji manis, namun perlahan dan sekali rakyat kecil. Kami hanya seorang pelajar, sebagai itu, saya begitu berbeda. Sir Francis mencoba meyakinkan, namun ia hanyalah seorang penjelajah tunggal tanpa pasukan besar. Kedatangannya lebih sebagai tanda awal, bukan penjajah. Meski begitu, jejaknya tetap abadi. Dengan itu, Sir Francis pun melanjutkan pelayarannya. Tetapi kehadirannya telah menorehkan bab awal kisah panjang Inggris di Nusantara. 23 tahun sudah berlalu. Tahun 1602, Inggris tidak lagi sekedar singgah. Mereka datang dengan kekuatan yang lebih besar, dipimpin oleh Sir James. Ia membawa armada dagang yang besar, yang menjadi cikal bakal India East. Kota Banten, pelabuhan rempah yang ramai, menjadi panggung pertemuan Inggris dengan penguasa dan rakyat Nusantara. Namun, pengalaman pahit bersama bangsa asing membuat para penguasa Nusantara tidak mudah percaya. Portugis dan Belanda, mereka sudah lebih dahulu menunjukkan wajah aslinya, tamak dan penuh tipu daya. Sultanah Ratu Ayu, rakyat Banten. Kami datang untuk berdagang, tidak memaksa. Kami datang untuk membeli rempah-rempah dengan harga yang adil dan jujur. Sir James, perkataanmu indah, namun aku khawatir. Dagang hanyalah pintu masuk untuk kuasa. Belanda serta Portugis sudah menunjukkan wajah aslinya. Bagaimana aku bisa percaya kepada Inggris? Terlalu banyak keluarga asing yang datang ke sini. Kami hanya butuh keadilan. Kami sudah pernah singgah di tempat ini. Kami sudah mengingatkan, jangan memulai kesalahan bangsa lain, dan jangan bawa perdagangan sebagai tempat juga untuk menindas. Tapi itu adalah untuk berdagang. Jika kau mengganggu kami untuk melindungi perdagangan, kekuatan Inggris tidak akan ragu untuk menunjukkannya. Seakan bayangan masa lalu hadir kembali. Suara Sir Francis menggema, mengingatkan bahwa janji dagang seringkali berubah menjadi jerat kuasa. Sejak itulah wajah Inggris di Nusantara mulai berubah dari penjelajah yang ramah menjadi pedagang bersenjata, dari pedagang bersenjata menjadi penguasa. Tahun 1811, Belanda yang melemah karena perang harus menyerahkan Jawa kepada Inggris. Maka muncullah seorang tokoh penting, yaitu Thomas Stamford Raffles. Dengan ide-ide modern dan cita-cita besar, ia diangkat sebagai gubernur di tanah Jawa. Namun, apakah rakyat menyambutnya dengan gembira? Tidak. Luka penjajahan terlalu dalam. Aku Thomas Stamford Raffles menjadikan perubahan. Tidak ada kerja lagi. Pajak akan diminta lebih adil. Aku ingin membangun Jawa menjadi rakyat yang baru. Thomas, kami terlalu sering mendengar janji. Belanda datang dengan janji.
Portugis datang dengan janji. Apa bedanya engkau dengan mereka? Tuan Belanda atau Tuan Inggris sama saja. Kata manisku tak menghapus penderitaan ini. Thomas, apakah ini akhirnya? Inggris yang dulu datang sebagai sahabat, ini menjadi penguasa. Inilah yang kutakutkan sejak awal. Aku berbeda. Aku ingin dikenal sebagai pembaharu, bukan penindas. Sejarah akan mencatat jasadku. Bayangan masa lalu seakan menegur. Suara Sir Francis dan Sir James bergaung, menyatukan peringatan bahwa Inggris kini telah mengikuti jejak penjajah lainnya. Namun, bagi masyarakat, sejarah bukan hanya catatan di buku. Sejarah adalah luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tahun 1816, setelah 5 tahun memerintah, Inggris harus menyerahkan Jawa kembali kepada Belanda. Masa kekuasaan mereka berakhir singkat, tetapi bekasnya nyata. Rakyat masih hidup dalam penderitaan, sementara penjajah berganti-ganti wajah. Aku akan menyerahkan Jawa kepada Belanda. Percayalah, aku pernah berniat baik untuk saudara Ayu. Thomas, rakyatku tidak perlu memimpin dengan niat baik. Yang kami butuhkan hanyalah kebebasan dan keadilan. Belanda datang, Inggris datang, Portugis datang. Semuanya sama-sama penindas. Tapi aku yakin bahwa Nusantara akan merdeka dan akan bebas suatu hari. Kita tanah ini hanya layak dipimpin oleh rakyatnya sendiri. Dengarlah, tidak selamanya rakyat Nusantara ini diperbudak. Jika tidak hari ini, mungkin suatu saat nanti, semua rakyat Nusantara akan merdeka. Inggris pergi, Belanda kembali, namun semangat perlawanan terus hidup. Dari luka yang dalam, terlahir tekad yang kuat. Hingga akhirnya, berabad kemudian, janji itu ditepati. Nusantara benar-benar merdeka. Sekian dari kami. Terima kasih.